dehidrasi bisa bikin batu ginjal. Bener gak sih? Yuk kita simak. Oke kawan sehat, balik lagi bersama saya Dr. Stelon Salim, tentunya di channel Medika OHC. Kawan sehat pernah dengar gak kalau kita dehidrasi berkepanjangan itu bisa bikin batu ginjal? Nah, kita coba balik lagi. Sebenarnya apa sih dehidrasi? Pastinya udah pada tahu kalau dehidrasi itu merupakan kondisi tubuh di mana kita kekurangan cairan. Bisa karena cairan itu keluar berlebihan ataupun bisa karena asupannya kurang. Mulai dari asupan, untuk pekerja pada suhunya normal itu direkomendasikan minimal mengkonsumsi 8 gelas sehari. Tapi ingat ya, jangan sampai kita konsumsi 8 gelas langsung pada satu waktu. Nanti bisa pecah kerongkongan kita. Dikonsumsi disarankan setiap 1 jam sampai 2 jam sekali. Jadi kita minum 1 jam, minum 1 gelas, minum lagi 1 gelas. Seperti itu. Kalau untuk kasus yang keluar cairannya kebanyakan, itu umumnya terjadi pada pekerja yang berada pada lokasi suhu panas. Mungkin pada kawan sehat bekerja pada peleburan ataupun bekerja di ruangan outdoor. Mungkin pergi ke tempat kontraktor ataupun di tempat pembangunan. Tentunya suhu di ruangan tersebut lebih tinggi dibandingkan ruangan kantor. Nah, kalau misalnya kawan sehat bekerja pada pekerjaan yang suhunya panas, tentu kawan sehat perlu mengkonsumsi air lebih banyak karena kemungkinan kita dehidrasi lebih tinggi. Nah, apa aja sih sebenarnya dampak dehidrasi kalau misalnya kita jarang minum? Dampak dehidrasi itu ada beberapa dampak, mulai dari ringan sampai berat. Dari ringan paling kita sakit kepala, perut terasa kering, ataupun kelelahan, dan yang terakhir kurang fokus. Nah, itu merupakan hal-hal yang mungkin kita lihat sepele ya, simple. Tapi kita lihat di kurang fokus tadi. Kalau misalnya kita di kerja kantor, mungkin kerja fokus, pekerjaan nggak selesai. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bekerjanya beresiko, seperti bekerja di ketinggian, mungkin kita bagian lap kaca tuh di atas kantor, ataupun di bagian perusahaan metal kita di bagian cutting barang-barang metalnya. Tentunya dengan kurang fokus itu bisa meningkatkan resiko kecelakaan kerja pada pekerjaan kita. Nah, kita harus menghindari nih hal-hal kayak gitu. Nah, itu kita lihat dari hal yang simple. Tapi ternyata kalau kita mengalami dehidrasi secara kronis ataupun dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan gangguan yang bisa dikatakan fatal kawan sehat. Nah, bisa sampai kita sebut namanya AKI, Acute Kidney Injury. Jadi dehidrasi yang sebentar menyebabkan fungsi ginjal kita terganggu. Nah, itu diceknya melalui ureum kreatinin, di mana ada peningkatan ureum kreatinin saat pemeriksaan darah. Tetapi kalau misalnya AKI ini ternyata kita udah minum air tetapi ureum kreatinin tidak kunjung menurun, nah itu masuk ke ACKD atau CKD. Ini yang biasanya kita sebut gangguan ginjal, chronic kidney disease. Tentunya kalau misalnya udah sampai chronic kidney disease ini kita perlu cuci darah. Pastinya nggak mau kan kalau kita sampai cuci darah. Selain sampai gangguan ginjal ini, ternyata ada lagi yang lain. Kemungkinan meningkatnya terbentuk batu saluran kemih. Batu saluran kemih itu bisa kita lihat di ginjal, di saluran ureter, kantung kemih, ataupun di saluran uretra namanya. Nah, kalau misalnya udah sampai batu seperti ini, kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Umumnya kita merasakan nyeri saat buang air kecil ataupun saat buang air kecil ada darahnya. Nah, itunya penting kita melakukan medical check up. Pertama namanya pemeriksaan urin lengkap. Dimana kalau misalnya di pemeriksaan urin itu kita bisa lihat adanya epitel. Kayak misalnya ini ada selang nih, terus ada batu di dalamnya. Pasti batu akan merusak dinding-dinding selang bagian dalam. Nah, itu biasanya kita bisa lihat di epitel. Apakah di urin lengkapnya ada epitel positif atau tidak. Ataupun kita juga bisa menemukan darah. Ditemukan darah samar di dalam urin. Nah, kalau misalnya sudah muncul ada gejala jarang minum, terus ada gejala nyeri ataupun ada rasa pasir, selanjutnya pemeriksaan urin lengkapnya juga ada terkonfirmasi epitel ataupun darah, kita perlu nih lakukan pemeriksaan lebih lanjut ke spesialis agar kita bisa dilakukan USG di saluran kemih kita. Kita lihat apakah ada batu beneran di dalam saluran kemih ataupun tidak. Nah, dari sesimpel minum air ini ternyata dampak kesehatannya bisa menjadi besar. Dari batu ginjal sampai gagal ginjal. Bahaya banget kan tentunya. Maka dari itu kita selama bekerja di perusahaan, jangan terlalu karena bekerja kita nggak minum air. Tetap pantau apakah kita terrehidrasi dengan baik ataupun tidak.
Caranya simple. Kita lihat kawan sehat di depan toilet biasanya ada namanya indikator urin. Nah, tabelnya bisa lihat di sini nih. Jadi indikator urin ini kita bisa lihat apakah kita dalam kondisi terdehidrasi dengan baik ataupun kurang terdehidrasi sampai kekurangan cairan yang berat ataupun dehidrasi. Kita bisa lihat dari warna urinnya itu. Semakin kuning ataupun semakin pekat warna urinnya itu menyatakan kita dehidrasi. Dan langsung jangan lupa minum air. Jangan minum yang manis-manis. Mungkin sebagai kontraktor ataupun tadi bekerja di bagian peleburan, karena kita bekerja di suhu yang lebih panas dibandingkan suhu ruangan, kita perlu nih mengkonsumsi cairan lebih banyak, bukan hanya 8 kali per hari. Nah, untuk ketentuannya, suhunya sekian, minum airnya sekian banyak, suhunya sekian, minum seberapa banyak, itu ada di tabel atas ya. Nah, kawan sehat bisa cocokkan nih, kawan sehat bekerjanya di suhu yang kisaran berapa Celcius. Oke, sekian topik dehidrasi kita pada hari ini. Semoga walaupun simple, hanya tinggal minum air, tapi kita nggak melupakan ya minum air tersebut. Kenapa? Agar ginjal kita bisa terjaga dengan baik dan kita bisa beraktivitas seperti normal kayak sekarang. Oke kawan sehat, jangan lupa untuk minum air ya. Sampai ketemu di dispenser berikutnya. Terima kasih.